ada berita yang sangat memprihatinkan. Saya bacakan ya. Viral penutupan patung Bunda Maria di Lendah, Kulon Progo karena protes ormas Islam. Astagfirullah. Harian Jogja.com. Sebuah patung Bunda Maria di rumah doa Sasana Adi Rasa Santo Yakobus di Padukuhan Degolan, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo ditutup menggunakan terpal akibat protes dari salah satu ormas Islam pada Rabu 22 Maret 2023. Penutupan itu kemudian viral di media sosial. Ya mesti ormas Islam yang itu-itu aja kan. Polisi yang harusnya melindungi dan menjamin hak warga untuk beragama dan berkeyakinan malah menjadi pelaku diskriminasi yang merampas hak dan kebebasan umat Katolik di Jogja dalam mengekspresikan keyakinannya, kata Ed Muhammad Isnur. Dia mendesak Kapolri untuk menindak tegas bawahannya yang melanggar Konstitusi Republik Indonesia. Sementara Kepala Polsek Lendah, Agus Dwi Sumarsangko, mengatakan penutupan patung Bunda Maria di Lendah menggunakan terpal disebabkan protes dari ormas Islam beberapa waktu lalu. Ormas Islam yang merusak Islam itu yang kayak begini kelakuannya. Pemasangan terpal pada patung tersebut sebagai tindak lanjut atas kedatangan ormas Islam yang beberapa waktu lalu datang menyampaikan aspirasi masyarakat atas ketidaknyamanan karena keberadaan patung tersebut. Mereka menganggapnya mengganggu umat Islam yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Barokah, kata Agus Kamis. Agus membantah tuduhan bahwa penutupan patung dilakukan polisi. Penutupan patung tersebut bukan dilakukan oleh polisi, tapi oleh pemilik tempat doa tersebut. Kami hanya menyaksikan terpal itu juga dipesan oleh pemilik tempat doa dari Jakarta, katanya. Nah ini loh yang jualan Islam, merusak Islam kayak gini tuh. Jadi dalam Islam itu kan lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami, saling menghormati, saling menghargai. Di zaman Rasulullah itu contohnya seperti itu. Di zaman-zaman sebelumnya, setelah Rasulullah itu ya kayak gitu. Begitu ada si Salafawi, Wahabawi itu pakai atribut-atribut Islam di Indonesia ini mulai main kayak begitu gitu loh. Jadi Islam itu di Indonesia itu wajib hukumnya menghargai konstitusi, wajib hukumnya menghargai hukum gitu loh, menghormati dan taat hukum dan melindungi semua umat beragama, bahkan ateis pun semua harus dilindungi. Itulah Islam. Bukan kayak begini nakut-nakutin minoritas, maksa ngancam-ngancam gitu. Dan ya mohon maaf ya ini Pak aparat, Pak polisi, ya kenapa sih nggak bisa lebih tegas jelas gitu loh. Masa kesannya kan ini aparat ini jadi didikte oleh ormas. Yang seperti inilah yang sebenarnya itu musuh Islam dalam selimut. Gitu loh. Saya sebagai kiai, sebagai orang Islam menegaskan bahwa hal seperti itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, dan ya mewakili diri saya dan sebagian umat Islam. Saya minta maaf pada teman-teman saudara-saudara kita yang di Kulon Progo khususnya yang beragama Katolik. Mohon ampun atas kelakuan sebagian kecil oknum yang mengatasnamakan Islam yang kelakuannya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengaku sebagai muslim dari kelompok Syiah, dari kelompok orang-orang munafik, kelompok orang-orang liberal, mereka mempunyai standar ganda. Mereka melindungi orang-orang kafir dengan dalil-dalil Al-Quran yang mereka maknai dengan sesuka hati mereka, untuk dapat tetap mesra dan berkasih sayang kepada mereka orang-orang kafir. Kemudian di sisi lain mereka menyerang sebagian kaum muslimin yang taat, yang mereka anggap berbeda pemahaman dengan mereka, juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran agar menjauhkan kaum muslimin dari prinsip-prinsip beragama Islam. Tujuan mereka agar kaum muslimin ini tidak mempunyai prinsip di dalam agama, agar kaum muslimin ini seolah-olah bersikap moderat, akan tetapi pada hakikatnya bersikap liberal.
mengembalikan semua permasalahan kepada akal dan hawa nafsu yang kemudian mereka dukung dengan ayat-ayat Al-Quran semau mereka. Tujuan mereka sebenarnya hanya satu, yaitu menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang benar. Sehingga suatu saat kaum muslimin tidak lagi mengenal sama sekali syariat agama ini kecuali hanya berisi cerita-cerita khayalan, kecuali angan-angan belaka. Seakan-akan mereka sedang menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi pada hakikatnya mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Fuad Pleret ini, seakan-akan apa yang disuarakan oleh dirinya adalah kebenaran, kebijaksanaan. Seakan-akan Fuad Pleret ini bersikap kritis terhadap isu-isu syara. Tapi kalau kita cerna dengan baik, ini sangat menyesatkan, menggiring opini, bersifat provokasi, menanamkan kecintaan, kasih sayang terhadap orang-orang kafir, tapi menumbuhkan kebencian terhadap sesama kaum muslimin. Ketika dihadapkan dengan sesama muslim yang berbeda pemahaman, mereka bersikap keras. Bendera yang bertuliskan kalimat tauhid mereka anggap sebagai simbol-simbol pemahaman yang radikal, pemahaman yang ekstrim, teroris. Sehingga mereka berusaha keras, berusaha sekeras mungkin untuk dapat memusnahkan. Mereka membakar bendera tersebut. Pengajian dibubarkan, ditolak, masjidnya ditutup, pondok pesantren diserang. Hilang undang-undang konstitusi dari hati dan kepala mereka. Tapi ketika simbol orang-orang kafir ditolak, simbol-simbol orang kafir diprotes, simbol-simbol orang kafir ditutup, mereka membela habis-habisan. Tiba-tiba mereka berbicara tentang konstitusi. Hukum-hukum konstitusi mereka keluarkan, mereka tuhankan. Bahkan tidak segan-segan mengeluarkan perkataan untuk menyudutkan saudara muslim lainnya. Dan ini bukanlah sikap yang benar. Apalagi penutupan patung tersebut disaksikan oleh aparat, disaksikan oleh pemerintahan. Maka biarkan mereka memperjuangkan usaha mereka membebaskan tempat tinggal mereka dari simbol-simbol orang kafir. Kecuali mereka berbuat anarkisme dan melanggar hukum. Jadi, jangan merendahkan kehormatan kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Karena itu adalah bentuk kebodohan. Dan sebuah kewajaran, bahkan sebuah keharusan seorang muslim merasa tidak nyaman dengan segala sesuatu yang berbentuk pelanggaran di dalam syariat Islam. Dan justru yang menjadi musuh di dalam selimut, orang Islam yang menghancurkan Islam dari dalam, adalah orang-orang yang berpemahaman sesat seperti Syiah, liberal, dan juga orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir, akan tetapi berkasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Lemah lembut, saling mencintai, saling menyayangi kepada sesama muslim, baik itu yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Akan tetapi dari rekam jejak, Fuad Pleret ini adalah termasuk orang-orang yang rusak akidahnya, rusak pemahamannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain masalah patung tersebut adalah simbol-simbol orang-orang kafir, di dalam Islam ada keumuman dalil tentang dilarangnya membuat patung dengan bentuk makhluk-makhluk yang bernyawa. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum foto atau lukisan dan patung? Ini sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kalau niat kita memajang lukisan atau patung tersebut hanya untuk hiasan semata, bukan untuk disembah atau memuliakan lukisan atau patung tersebut. Jadi patung jelas diharamkan dalam agama, tidak mungkin boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah
rumah yang ada anjingnya, dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya, gitu kan. Itu dalam hadis sahih. Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasuki oleh syaitan. Dan sudah saya tuntun, teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku terbitan Gema Insani Press kalau nggak salah, yang pernah saya bawain dulu, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Coba baca lebih dari 30 macam rumah, di antaranya adalah rumah yang ada patungnya. Kalau Anda bilang ini kan cuma hiasan, baik. Kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan? Ya, dengan Anda perlu tahu dalam hadis Bukhari dijelaskan awal mula kesesatan manusia, pertama kali mereka nyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam meninggal, kata Nabi SAW, datang kepada mereka syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal, generasi sahabatnya juga sudah meninggal. Sekarang generasi tabiinnya. Kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata, kalau kalian mau mengenang orang-orang soleh seperti Nuh dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah, buat patungnya, jangan disembah, nggak boleh sembah, itu syirik. Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian. Jadi setiap kali kalian lihat, kalian teringat mereka, kalian ibadah lagi. Taruh di pasar-pasar, supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat karena tahu ini ada patungnya orang soleh. Niatnya baik awalnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, setelah generasi itu mati, syaitan datang lagi ke generasi yang masih mudahnya didatangin. Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah. Karena mereka orang soleh, diijabah doanya. Bilang ke dia, patung itu baru ke Allah. Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut, akhirnya sampai patung ini disembah. Awalnya begitu. Enggak kok, saya datang ke diskotik cuma mau tahu. Saya masuk ke tempat perzinahan cuma mau lihat ini bahaya. Kalau tiba-tiba kita meninggal, mati, lagian ngapain coba-coba lihat gitu. Nggak ada gunanya coba-coba dalam maksiat. Ya, ibadah memang benar. Ya, jadi saya sarankan Allahu a'lam untuk dijauhi gitu. Ya. Saya pernah subhanallah lihat, atau sering saya lihat ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Setiap kali saya subhanallah justru ke daerah-daerah yang orang-orang kaya. Setiap saya lewat di daerah-daerah yang luar biasa di Jakarta ini, saya diundang pengajian, hampir semua rumah mewah di depannya ada 2 patung pegang pentungan tuh. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa kira-kira? Oh, untuk ngusir pencuri. Pencurinya bisa kencing di patung itu. Memang dia bisa gerakin pentungannya. Subhanallah gitu. Saya nggak tahu kenapa ya orang-orang ini bisa dikelabui oleh setan sampai sebegitu jauhnya gitu. Mungkin orang dikelabui setan dengan hal-hal tertentu, tapi kalau sampai pada hal-hal yang sangat kecil, patung disembah itu luar biasa gitu. Batu dijadikan jimat, ditaruh, ini bisa berikan kamu ini, berikan itu, dipercaya ditaruh. Gigi buaya lah, apalah, macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak ada guna-gunanya. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla langsung minta kepada Allah. Allah pencipta langit dan bumi, mampu mengerjakan apapun.